Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Para jamaah yang dirahmati Allah, wabil khusus Ustadz Dr. Andes Haji Soekardi yang selalu memantau perjalanan dan mengawal seluruh aktivitas di ngaji Zoom online Asyifa ini, dan seluruh pengurus di jajaran beliau, bendahara, sekretaris, anggota, dan semuanya, termasuk Ibu Ketua kita, Bu Haja Novida, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda dimanapun panjenengan berada pagi ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat lahir dan batin. Sehat uangnya, sehat badannya, sehat batinnya, dan sehat dompetnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, ayah bunda sekalian yang saya hormati, pagi ini ya kita akan menguraikan beberapa hal yang luar biasa. Panjenengan jangan sampai skip ya. Skip itu bahasa arek-arek itu. Jangan skip, jangan kabur dulu sebelum usai, nanti biar tidak gagal paham. Nah, dari topik insya Allah panjenengan sudah membayangkan, menghayalkan yang dimaksud pasti ini. Yang dimaksud pasti ini gitu. Insya Allah bayangan panjenengan benar. Insya Allah begitu. Jika bisa membayangkan tentunya. Jadi, Bapak Ibu, Ayah Bunda, dimanapun panjenengan berada, tidak boleh di dalam hati kita lepas hayalan yang itu husnudzon kepada Allah. Menghayal kebaikan untuk berharap ridhonya nanti di akhirat. Nah, tentu kalau dibalik kebahagiaan yang tidak bisa dibeli berarti ada kebahagiaan yang bisa dibeli. Nah, ujung-ujungnya kebahagiaan yang bisa dibeli itu adalah kebahagiaan yang ada di dunia. Saya sendiri, saya sendiri itu ya agak apa ya, agak bingung dengan ayat yang Allah sampaikan begini. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin, surat As-Saff itu loh. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Jadi dagangan itu malah Allah menawarkan berdagang dengan hambanya. Allahu Akbar walillahilhamd. Ayo, kalau boleh dibuka surat nomor 61 itu, kan ada kalimat tijaro itu loh. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Jadi ayat berapa itu ya? Ayat 11 ya? Oh sorry, ayat 10 ya? Ayat 10. Hai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu perdagangan? Nah ini loh kata perdagangan tuh. Jadi di dunia ini tempat berdagang, tempat jual beli. Nah, Allah menjual, kita membeli. Tidak kita menjual, Allah membeli. Ayat ini membayangkan, menguraikan
hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Nah, Allah punya tawaran. Allah punya penawaran untuk kita beli. Nah, Allah menawarkan yang pertama itu adalah tu'minuna billah. Nah, tu'minuna billah. Jadi seakan-akan Allah membeli dengan sesuatu, yaitu surganya, lalu kita membelinya dengan cara beriman, manut. Jadi pokoknya sami'na wa ata'na kepadamu ya Allah, gitulah. Nah, kita tidak uraikan itu dulu, kita uraikan perihal dunia, yang tempat berdagang kita saat ini. Apa yang bisa diperdagangkan di dunia? Itu ternyata dunia itu murah dan akhirat itu tak ternilai. Bukan saya bilang mahal, bukan. Karena zikir saja sudah bau akhirat atau sudah masuk ke dalam ranah akhirat. Zikir saja tidak usah biaya, kebaikan itu. Tetapi sebenarnya akhirat itu tak ternilai harganya. Artinya dengan zikir itu tidak serta-merta zikir itu langsung Allah beri kebahagiaan akhirat. Tidak serta-merta begitu. Ada prasyarat. Ada prasyarat. Kalau dunia itu syaratnya ya ijab kabul kalau jual beli. Saya jual, terus pembelinya bilang saya beli, ada ijab kabul, ya dunia. Dan ternyata para jamaah kan sudah tahu semuanya. Ini insya Allah sudah tahu. Saya hanya mengingatkan saja, meyakinkan panjenengan bahwa panjenengan telah mengetahui dan yakin dengan posisi pengetahuan yang panjenengan miliki. Keyakinan itu penting. Yang pertama, dunia itu ya rendah dan murah. Suratnya pun juga kita ketahui surat nomor 2 ayat 61. Surat nomor 2 ayat 61 surat Al-Baqarah. Ayat 61. Ada Bu Ririn tadi jadi menerjemahkan bisa? Siap. Gitu ya. Surat Al-Baqarah, surat nomor 2, ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. Sampai di situ terjemahannya nanti. Silakan Bunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dan dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Stop. Pergilah. Oh iya. Stop. Apakah kamu mau mengganti sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang baik? Nah, yang buruk itu kata-katanya adna. Yang itu bakalan dari kata dunia. Atas tabdilunalladzi huwa dunia, mestinya gitu. Kalau perjelas itu. Tapi di situ disebutkan atas tabdilunalladzi huwa adna. Untuk menjadikan kata itu sangat rendah. Dunia itu rendah, lalu adna sangat rendah. Sama dengan kabir itu besar, le akbar sangat besar atau maha besar. Kayak seperti itu. Seperti itu perubahan kata dalam bahasa Arab.
billadzi huwa khair. Nah, kata khair yang dimaksud adalah makanan yang dari surga yang disiapkan oleh Allah yang namanya manna dan salwa. Barang itu, benda itu masih ada di dunia. Sebagai bukti bahwa benda itu pernah diturunkan oleh Allah di dunia dan sebagai makanan pokoknya Bani Israel pada saat itu. Lalu Bani Israel tidak mau dengan makanan-makanan yang nilainya, kadar gizinya itu tinggi, yang tidak berpenyakit dan tidak berefek samping. Maunya itu adalah sesuatu yang dari unsur bumi. Lah Allah bilang melalui lisannya Nabi Musa, melalui lisannya Rasulullah SAW, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Nah, sekarang tinggal kita. Apa hikmahnya kan gitu. Siapa-siapa yang gandrung kepada dunia, mencintai dunia, menggemari apa yang berbau dunia sampai lupa cintanya kepada Allah, maka dia sebenarnya merengkuh, ya, menggendong perkara-perkara yang rendah nilainya. Kok bisa investasi, lupa sebenarnya investasi akhirat itu lebih penting. Loh, gak boleh tahu Ustaz, boleh. Tapi biasanya, tetapi umumnya, tetapi kebanyakan ketika orang itu sudah menggemarinya, mencintainya, maka kebanyakan lupa dengan akhiratnya. Beruntung kita berada pada posisi saat ini. Maka syukurilah di usia senja kita ini, itu kok ya sempat-sempatnya, kok ya bisa-bisanya kumpul bareng bersama dengan orang-orang solih, solihah insya Allah. Lalu kita termotivasi untuk mengingat Allah dimanapun kita berada, menyebut namanya dalam arti sebutan baik jahar maupun khauf, baik jahar maupun sir, ya, khif. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah dimanapun panjenengan berada yang saya hormati, itu apa sih dunia? Semu dan fata morgana. Dunia itu semu fata morgana. Panjenengan wis pengalaman banget. Ketika berkeinginan mengingini sesuatu, ketika sudah punya, biasa umpamanya gini ya, panjenengan ringan-ringan saja. Ingin baju, ya. Baju itu kok bagus ya. Baju itu kok indah ya. Ndah nih le aku iso gawe ngono. Begitu dipakai baju, ya loh. Baju itu bayangkan bajunya itu nanti dipakai itu sok, wah wis pokoknya heboh dan menyenangkan. Semua orang itu ngelem api bajunya jenengan. Itu 2-3 hari seminggu baju itu dipakai. Itu ya wis akhir-akhir ya dikelombrok nih. Semu. Ketika sudah punya ya biasa saja. Tadinya waktu belum punya kenapa kok ngebet banget? Loh, padahal baju apa ya, baju kebesaran yang namanya pengantin anak muda-mudi itu kan gaya gitu ya, pakai baju manten kimpriyong-krimpyong itu ya, terus dengan pernik-pernik yang gilap-gilap di foto kena apa ini namanya lampu tuh gilap-gilap. Seneng loh, seneng. Ayo lu wis mari mantenan, lo gawian meneh coba, aku pakai orang baju manten terus tengok-tengok nang kursi ruang tamu, apa gak medeni? Loh, coba Fata Morgana seakan-akan memakai baju itu waktu itu ya, heboh gitu. Ya orang pada suka memberi salam dan lain sebagainya aja, oke, dan lain sebagainya begitu ya. Tetapi begitu sudah selesai, apakah akan dipakai lagi baju kebesaran pengantin itu? Lah disitulah semuanya. Senang sesaat, senang sesaat. Itu dunia. Tetapi panjenengan harus tahu bahwa sifat wajib dunia memang begitu.
menampak-nampakkan seperti orang melihatnya itu kayaknya indah banget. Memang begitu. Memang diciptakan Allah begitu sebagai ujian bagi orang yang mencintai dunia. Apakah dia akan mengejarnya sampai akhir hayat atau nanti akan berhenti? Maka ketika diri seseorang yang sudah dipahamkan oleh Allah tentang akidahnya, tentang tauhidnya, sehingga berakhlak kepada Allah, melerai hatinya sendiri untuk menjadi orang yang penuh hikmah, baik ucapannya, pendengarannya, maupun hatinya. Maka tidak lagi menjadi penghamba-penghamba dunia. Karena sudah tahu bahwa dunia itu semu dan fata morgana. Lah kok sudah usia gini ini 50, 60, 70, bahkan mungkin panjenengan ada yang 80. Kok belum mengarah kepada mencintai akhiratnya? Maka ya saya tidak bisa menilai ya, wong saya itu, pikiran saya itu, semua itu Allah yang menghendaki. Bisanya dewasa kita itu walaupun sudah usia dewasa, belum tentu pikirannya itu dewasa. Enggak. Loh, tetapa ketika sudah usianya itu sudah dewasa terus otomatis bijaksana lah enak. Ternyata balik kepada keadaan bayi lagi. Ya ngaleme, ya macem-macem keinginannya, ya kudu saknyet apa itu ya, kedah harus dituruti seketika. Loh seperti itu. Sukanya ya ngomel, kayak arek cilik gitu merajuk-rajuk. Disitulah yang dinamakan nafsu. Seperti anak kecil. Kalau dituruti terus, menjadi anak itu akan umpamanya dia tidak disapih dalam waktu 2 tahun atau 1,5 tahun. Terus ASI sampai besar dia akan minta minum ASI terus. Kenapa? Karena dia masih anak-anak. Nafsunya mendahului. Nah, orang yang membiarkan nafsunya untuk mencintai dunia, seperti itulah. Tidak ada puasnya jika tidak dipenging, jika tidak dihentikan. Nafsu itu akan terus seperti itu sampai tua. Yang kedua, yang ketiga, para jamaah yang saya hormati, yang berikutnya adalah sementara. Kalau yang nomor 2 tadi, surat 57, Bu Ririn, surat Al-Hadid, sudah ketemu ya, sudah dicari ya. Ampun, Ustaz. Ayo langsung diterjemahkan. I'lamu annamal hayatid dunya, ketahuilah, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanaman-tanaman mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Wes, panjenengan namanya mendengar ayat ini tuh loh ya. Wes berapa kali panjenengan menyentuh. Saya itu terkadang ya karena aktivitas. Saya mendengarkan ngaji di Asyifa Online ini juga. Tak dengarkan dari Ustadz-Ustadz itu, ada Ustadz Zukardi, ada Ustadz Wahib, ada Ustadz Ikhya, ada Ustadz Farid. Dan saya dengarkan itu. Dan sering saya mendengarkan ayat ini. Kenapa kok kita perdengarkan terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Agar hati kita itu teringat lagi ketika kita itu bleset-bleset itu ya. Senang dengan sesuatu yang bau dunia itu. Kita dinasihati di pagi ini agar perjalanan hidup nanti siang sampai sore sampai malam itu dapat terkontrol dengan baik. Dengan ilmu yang barusan pagi kita dapat.
Lalu jangan lupa panjenengan doanya begini, ya Allah, mudahkanlah kami untuk mendidik hati kami menjadi dewasa, paham dengan ilmu yang kau berikan, dan mampu mengamalkan. Jadi, apa yang kita dapatkan, itu tidak serta-merta kita bisa mengamalkan loh ya. Tentu biidnillah. Bisanya kita ngaji online begini, tidak bisa loh ya. Kita merencanakan besok saya itu, walaupun kita sudah punya niat. Apa akan terjadi? Tetap Allah yang menetapkan. Apakah besok ada acara atau tidak, atau bahkan ketiduran atau bagaimana? Ternyata bablas karena tidak ada ketetapan atau takdir Allah. Nah, ketika kita sudah ditakdirkan bisa mencari ilmu, maka berikutnya mohon kepada Allah agar dicatat ditakdirkan bisa mengamalkan. Itu penting. Dan adakah pertanyaannya yang bisa menjadikan kita itu beramal selain kehendak Allah yang telah tercatat? Kalau kita menelisik dan terus menelisik bahwa Allah itu maha penetap segala sesuatu, kita itu khawatir walaupun tidak boleh nemen-nemen ya. Khawatir bahwa kita itu tidak ditakdirkan orang baik walaupun kita itu selama ini baik. Khawatir. Kita ini kan ya wis ngaji nih wis pirang tahun ya wis suwi lah. Tetapi lamanya itu tidak sebanding dengan lamanya abadan-abadan di negeri akhirat. Ya, sementara yang kehidupan sementara yang ditukar dengan kehidupan yang abadi itu tidak seimbang. Kata-kata kita itu loh 60 tahun ibadah, 80 tahun ibadah, 70 tahun ibadah. Terus kita itu mohon kepada Allah itu yang abadi dalam kebahagiaan. Kan tidak nutut wong abadan. Mau ngitungnya kapan? Apa ada 100 tahun, 1000 tahun, 5000 tahun kehidupan kita di akhirat itu? Gak ada hitungannya. Allah hanya mengatakan khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Ada di sisi Allah di surganya. Yang itu bagi Allah surga yang panjenengan miliki, kita tempati. Itu hanya sekedar mungkin ya setitik tempat saja bagi Allah, setitik tempat yang ditempati oleh manusia mulai Nabi Adam sampai akhir zaman. Surga itu bagi Allah loh ya, itu hanya setitik saja. Yang kita bayangkan seluas langit dan bumi, saking kecilnya kita bayangkan luasnya langit dan bumi itu, terus tidak nutut ukurannya pirang meter, gak nutut. Tapi bagi Allah hanya setitik saja. Hanya setitik saja. Karep-karepe Allah. Allah mau menampakkan di wajah kita, di pandangan kita saat ini di akhirat itu. Karep-karepnya Allah. Bukan karep kita, bukan. Tidak jaminan kita bisa melihat. Tidak jaminan loh ya. Walaupun Allah menjanjikan. Wa man kana yarju liqa'a rabbihi falya'mal amalan sholihan. Itu motivasi ayat agar bisa melihat. Akan tetapi apakah nanti melihat Allah? Walaupun itu dijamin oleh Allah, tetapi terserah Allah mau memperlihatkan atau tidak. Kalau tidak melihat Allah di akhirat, tetap saja yang namanya surga itu indah, abadi, menyenangkan, yang tidak pernah habis nikmatnya, walaupun terus dipakai, dihabiskan, tidak pernah habis. Yang lucu itu para jamaah panjenengan tak kadang ini rahasia kita bersama. Yang lucu itu gini, walaupun Al-Quran menyebutnya ya, tapi anehnya gini, orang laki-laki ini, ibunda-ibunda ini kebetulan bapak Ega ono blas, ono Pak Hedi tok. Gini loh, maksudnya gini, orang dunia membayangkan surga itu seperti dunia. Sebenarnya kan keliru. Umpamanya ya, orang laki-laki itu diberi bidadari 70 bidadari. Loh, berarti pikirannya itu masih duniawi. Punya istri. Loh, itu duniawi. Makanannya enak, ada pisang. Loh, kan dunia itu. Kok itu yang dikejar? 70 istri,
bersamaan dengan istri dunianya. Ada pisang, ada anggur, yang ada minuman, ada cerek, ada gelas-gelas itu ya, ada bidadari-bidadari, ada pemuda-pemuda yang mengitari dirinya, yang siap diminta tolong, ada malaikat yang membantunya. Kok itu yang jadi masih berbau dunia seperti rojo gitu loh, bayangnya panjenengan. Kita semua sama, saya juga. Kayak rojo ya, diladeni gini-gini. Tetapi sebenarnya itu bukan itu. Tetapi Allah memancing untuk arah pikiran kita, hati kita ke sana. Ini nanti jadi pertanyaan. Mau nggak panjenengan tanya nih, kayak jawab ya kata jawab kabur nih. Karena ini bahasan ngapunten, bahasan tingkat tertentu lah begitu. Yang saya uraikan ini. Karena saya dapat kitabnya. Lalu ini kalau tak bahas bersama ibu-ibu itu apa ini ya, setuju ya gitu. Jadi artinya akhirat itu, surga itu bukanlah yang kita bayangkan itu seperti seorang raja yang ada di singgasana, yang diladeni apa yang diinginkan, yang ada di benaknya, keinginan itu langsung sudah datang. Apa itu sebenarnya? Ya itu ya menyenangkan. Tetapi ada puncak kesenangan yang sebenarnya harus diraih. Apakah itu panjenengan sudah tahu? Bersanding di sisi Allah. Tidak jauh dari Allah. Tidak jauh dari Allah. Ayo, adakah ayat itu? Ada. Ada, Pak. Ada, Bu. Lah panjenengan tidak boleh lupa itu permintaan Ibunda Maryam. Permintaan Ibunda Asiyah, istri Fir'aun. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Coba. Ini sebenarnya bahasan yang akhirat nanti sebenarnya. Ini perucut mendahului. Itu tidak apa-apa. Mumpung ingat gitu. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, ya Allah. Bangunkan aku rumah. Yang rumah itu ada di sisimu. Fil jannah di surga. Ada di sampingmu indaka baitan. Lu coba. Karena Nabi Ibunda Asia itu sudah gumoh, bosan dengan persoalan pelayanan di dunia. Berapa yang melayani istri Fir'aun, istri raja, jujur, makanan, pelayanan, apapun. Tidak butuh itu sebenarnya. Butuh dekat dengan Allah. Loh, nggak keliru orang yang mencari, yang ibadah sholat dan sebagainya, berharap akan surganya, ridhonya dan sebagainya. Tidak keliru, tetapi ada yang hilang. Ada yang hilang dari khayalan bayangan orang kebanyakan. Bahwa sebenarnya di surga itu nikmatnya itu tidak penting makan, itu tidak penting. Dunia itu sudah warak, makan apa saja. Pecel, rawon, gulai, sate, cendol, es teh. Semuanya sudah dinikmati semua. Madu, susu, semuanya sudah lah. Kok nanggone akhirat kok ya gumun anak susu. Wong dunia ini sudah ada. Kok madu, kok khomer ada di dunia, ada semua. Lah kok rono ku ndelek ngono meneh. Itu tingkatan umum. Ya ora apa-apa sih ya, aku gak menghalangi siapa saja yang berkeinginan itu. Tetapi sebenarnya kata-kata itu yang membuat hati kita itu harus mengalihkan perhatian. Bahwa indaka baitan Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ayo kita buka saja ayatnya. Itu surat nomor 66. Surat At-Tahrim, Bunda. Surat At-Tahrim, surat 66. 66. Oke, surat At-Tahrim, surat nomor 66. Terus ayatnya itu ayat 11. Oh, Lengkap, Bu. Lengkap dibaca Dharaballahu. Ayo, lengkap dibaca ayat 11-nya. ayat 11. Artinya atau? Artinya, nggih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Coba, bukankah kita sudah waktunya mengalihkan perhatian dengan kesenangan surga yang berbau dunia? Walaupun surga, indahnya surga.
Nggak ada indahnya ketika bersanding di sisi Allah. Nggak ada ini, nggak bisa dibanding. Karena surga itu tetap bagi Allah itu kecil. Dunia ini sebesar ini mungkin dibanding dengan kekuasaan. Mungkin saya tidak tahu pastinya. Hanya sebesar kelereng saja bumi ini. Hanya sebesar kelereng saja wilayah surga nanti di akhirat. Bagi Allah walaupun luasnya surga itu tak terbatas bagi kita untuk mengukurnya. Arduha ke ardis samai wal ard. Atau arduha eh, wajannatin arduhas samawatu wal ardu uiddatil muttaqin. Jadi arduha ka ardis sama iwal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi panjenengan saat ini. Kalau diberitahu surga itu dan begitu dan seterusnya, maka sekali lagi ini jangan salah paham loh ya. Jangan salah paham. Saya hanya menghantarkan ilmu panjenengan itu lebih tinggi lagi, lebih membayangkan yang lebih jauh lagi daripada sekedar sholat untuk meraih kebahagiaan surgawi atau kebahagiaan akhirat. Daripada puasa, daripada sedekah, daripada baca Al-Quran, yang itu menghitung-hitung pahala satu huruf 10. Walaupun itu motivasi Rasulullah, memang demikian hadisnya, ayatnya pun juga demikian. Tetapi sebenarnya tujuan ending dari segala dan segala apa yang kita lakukan di dunia ini adalah menjumpainya. Dan Allah tidak memalingkan kita. Lalu yang berikutnya, permainan dan menipu. Permainan dunia itu, Bapak Ibu. Dan menipu. Ternyata ayatnya itu juga ada. Dunia itu menipu seakan-akan senang, tapi sebenarnya ada kalungnya. kesenangan dunia yang kita kejar itu penuh dengan perjuangan yang itu melelahkan dan gampang dibeli, mudah dibeli. Nomor 5-nya ini bisa dibeli, bisa diperdagangkan. Hal dunia bisa dibeli. Yang orientasinya adalah kebahagiaan dunia bisa dibeli. Panjenengan kepengen senang, alah nangane batu kok nae lo nginep po dolen nyewa lah rumah, biar rumah di rumah itu tinggal saja itu. Rumah itu bosan aku tak nongone batu, aku tak nongone terawas ngono. Nyewa omah sing apik ana lapangane, ana kolam renange wombo renang sampai pegel. Panjenengan bisa beli. Bahkan persoalan apapun, persoalan jabatan, persoalan kenaikan pangkat, persoalan strata apa ini kepegawaian dan lain sebagainya gitu-gitu itulah yang saya dengar-dengar. Saya dengar-dengar. saya saya itu pernah apa ini bergabung ya, walaupun saya itu bukan ASN ya. Tetapi saya itu dulu itu pembina Al-Qur'annya di ASN sekecamatan Gubeng. Jadi saya itu Bunda Ayahanda, saya itu mengajar di sekolah negeri. Hampir semuanya itu ASN, PNS, guru. Ya, lalu saya itu yang sukuan ya. Ya bayarannya itu lo mulan pisan itu loh yang keluar dulu itu sudah menemui gitu tahun 97 sampai 2007, 10 tahun di sana. Lalu saya melihat guru-guru itu kan sering saya salahkan kalau ngaji itu, guru-guru agama khusus ini. Oh salah, ngajinya salah, diulang. Ini kurang dengung, kurang panjang begitu sering. Ternyata telisik punya telisik, saya itu pengajar di Al-Falah, diketahui loh. Itu Ustadz Al-Falah itu. Ya, ya mereka-mereka sendiri yang tahu. Lalu gini aja, Pak Mukhtar, kami mohon untuk bisa dibina koordinator bagian Al-Quran jenengan di Kecamatan Gubeng. Lah saya jawab, belum boten lah. Ada apa saya jadi pembina? Oh yo, gak kelas itu wong kuno ASN BPN SKB guru agama semua kok. Saya yang sukuan itu jadi guru agama. Nah, itu saya itu mendengar setiap percakapan itu Bapak Ibu. Percakapan-percakapan itu apa? Bagaimana caranya untuk naik pangkat. Terus ada sertifikat gitu dulu itu. Sekarang kan mungkin sama ya. Bikin pangkat terus
apa ini ngurus sertifikasi apa, cari sertifikat, ada pelatihan pelataran gitu dulu ya. Sekarang ya enggak ya, mungkin ya sekarang enggak ya. Itu loh kok gini ya, kok gini ya gitu ya. Saya itu orang awam waktu itu ya, orang awam, orang desa yang baru keluar turun gunung ya, lulus turun gunung untuk bergabung dengan beliau-beliau ada di sana itu. Ketika alam sudah tidak cukup untuk untuk membahagiakan saya dalam alam lingkungan itu, lalu saya keluar. Sudahlah, saya di Al-Falah saja. Nah, sehingga saya bayangkan saat ini ternyata dunia itu memang kamuflase. Ketika naik pangkat kan otomatis otomatis gajinya itu, bisa rohnya itu kan otomatis tambah. Itu belum cukup. Terus bagaimana lagi? Bagaimana caranya lagi? Itu tambah lagi, belum cukup. Bagaimana jualan ini, jualan itu dan sebagainya. Sehingga ngajar itu lupa. Yang diingat itu jualan dan batinya. Loh kok ya kok alam saya kok begini, alam saya kok begini ya. Ternyata Allah takdirkan saya itu keluar dari sana. Keluar dari sana, fokus di Al-Falah. Dan seterusnya sampai sekarang mulai 2007 saya keluar dari sana itu ke Al-Falah ya juga. Lalu saya enak rasanya di Al-Falah itu sudahlah enak. Dan sekali lagi nggak kepikiran bagaimana saya mendapatkan sesuatu-sesuatu. Sayun kata Ustadz itu. Sayun itu sesuatu-sesuatu. Sehingga ketika seseorang semakin memasrahkan diri kepada Allah, semakin dibahagiakan dengan cara Allah. Karena bahagia tidak harus memegang dompet yang ada isinya. Ketika dompet nggak ada isinya, itu ya bahagia dalam tanda kutip. Harus diisi tuh. Iya, bahagia bisanya melihat-lihat barang dagangan yang nggak bisa dibeli. Lalu, lalu tinggal duting saja. Ya Allah, saya lo kepengen itu. Duting saja. Lo panjenengan akan diberi nggak oleh Allah? Diberi. Diberi panjenengan tinggal yakin. Karena dunia itu murah. Saya ulangi, dunia itu murah, panjenengan jalan-jalan saja. Ya. Terus panjenengan duting rumah yang diinginkan. Ya Allah, saya kepingin itu. Pasrahkan diri kepada Allah, yakinkan diri pada Allah. Walaupun panjenengan bukan yang beli, mungkin anaknya, mungkin cucunya. Oh, akhirnya keturutan melalui yang beli anaknya, cucunya. Maka panjenengan tidak tinggal meminta hal dunia itu karena dunia itu semuanya diberi. Tidak kecuali yang beriman, yang kafir, yang dablek, yang mokong, yang beti, yang molimo, dan sebagainya. Semua fasilitasi oleh Allah dalam hal duniawiyah. Karena apa? Murah. Murah. Panjenengan nggak usah nangis jika tidak tercukupi kehidupan dunianya. Nggak usah nangis. Karena murah harganya. Murah. Yang terpenting yang mahal ini yaitu akhirat. Akhirat itu surat ini berawal dari surat nomor 3 ayat 91. Nggak bisa dijual. Nggak bisa, nggak dijual dan nggak dibeli. Walaupun Allah motivasinya adalah jual beli yang sebagaimana surat tadi saya sampaikan hal al-dhulukum ala tijarotin tunjikum min adzabin alim ayat 10 tadi. Ayat 11 tadi surat Sof tadi. Bunda Ririn Baik, 91 langsung diterjemahkan. Silakan. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Pelan-pelan. Saya Nggih. jelaskan pelan-pelan. Saya jelaskan pelan-pelan agar kita semuanya paham. Siapa lo yang tidak ingin bahagia? Panjenengan ingin bahagia. Saya sangat ingin sekali kebahagiaan.
Yang bahagia itu oleh Allah dipancing fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Idealnya itu nak dunia itu bahagia, akhirat itu bahagia. Idealnya, idealnya. Karena ada orang yang bahagia dunia tidak dibahagiakan akhirat. Tapi tidak ada orang yang bahagia akhirat itu tidak bahagia dunia. Saya ulang ya. Ada orang mendapatkan kebahagiaan dunia dan ada yang mendapatkan kebahagiaan akhirat. Ada yang orang mendapatkan kebahagiaan akhirat dan tidak merasa kalau lihat orang lain dilihat orang lain itu sepertinya tidak bahagia, tetapi dia bahagia walaupun tidak dicukupi di dunia, tapi di akhiratnya dia mendapatkan kebahagiaan. Ada yang bahagia dunia, soro, ya sedih di akhirat. Nah, ayat ini tadi mengindikasikan betapa mahalnya bisa bersanding dengan Allah di akhirat. Saya ulangi, betapa mahalnya bisa bersanding dengan Allah di akhirat. Betapa mahalnya bisa melihat wajah Allah di akhirat. Seandainya ada orang yang memiliki kekayaan yang seluas langit dan bumi, bahkan emas sebesar bumi. Kekuasaan di langit ia miliki, umpamanya. Itu tidak bisa ditukar dengan akhirat untuk bersanding dengan Allah. Untuk ada di sisi Allah. Padahal Allah itu sering mengatakan begini dalam ayat wa indahu ajrun azim. Wa indahu husnul ma'ab. Wa indahu kebahagiaan akhirat itu, dan di sisi Allah ada kebahagiaan akhirat. Dan di sisi Allah ada balasan yang baik. Dan di sisi Allah ada surga. Dan seterusnya kalimat itu kan sering kita dengar. Ternyata surga itu bukan persoalan kita tukar dengan kekayaan kita miliki, umpamanya panjenengan mengatakan begini, ya Allah, saya bersedekah beramal, ya. Terus khayalan panjenengan itu adalah Allah tukar dengan surganya. Lah itu kan umum ayatnya memang ada. Bahwa Allah akan menukar dengan surga keabadian jika orang mau infak, sedekah, zakat, dan sebagainya. Nah, lalu begini. Orang kafir itu sebesar apapun yang ia miliki. Ada orang yang kagum gini toh, walaupun dia itu kafir ya, Nasrani, tonggoku iku loh. Lho iku nek nyumbang masjid itu gak ukuran. Nyumbang masjid itu sakmene. Loh, Bapak Ibu, ojo kagum yang gitu itu. Yang namanya kagum dengan orang mukmin yang sedekahnya itu wah, itu ndak boleh kok. Ndak boleh kagum gitu kok, biasa saja. Tetap kagumannya jangan dialihkan perhatian hati kita, kagumannya tetap kepada Allah. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, subhanak, maha suci engkau ya Allah, engkau mampukan dia berinfak, bersedekah. Jadi kagumnya itu kepada Allah, bukan kagumnya itu kepada orang per orang. Nah, akhirat begitu mahal. Lah, kita ya Allah ya Rahman ya Rahim, asal bisa menjaga iman ini kata Allah, akan ada di sisi Allah sana. Karena iman itu berasal dari Allah. Islam itu cahaya yang berasal dari Allah. Al-Quran itu berasal dari Allah, firman-firmannya. Semuanya orang yang mencintainya, menekuninya, mengistiqomahkan ibadah sholatnya, ada di sisinya. Lah yang pertama Bapak Ibu dari uraian surat nomor 3 ayat 91 ini yang pertama nopo? Hidayah iman dan Islam. Siapa yang bisa membeli hidayah? Siapa yang bisa membeli iman? Siapa yang bisa membeli Islam? Tidak ada. Dan itu tidak dijual belikan. Surat nomor 28 ayat 56. Ingat saya 28 itu Al-Qasas gitu ya kalau nggak salah itu. Ayat 50. Al-Qasas, Ustaz. Hah? Betul, Al-Qasas 28. Ya,
Innaka la tahdi man ahbabta walakin nallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tak ulang-ulang ini sering sekali. Agar saya pribadi itu yakin dan agar panjenengan tidak lupa panjenengan. Ayo diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Sejarah lalu sudah mengajarkan kepada kita betapa Nabi Nuh itu kan ring satu setelah Allah. Nabi Nuh kan gitu. Ternyata Nabi Nuh merajuk-rajuk, ya Allah, ya Rabb, qala Rabbi, qala ya Nuhu innahu, apa itu ya ayatnya surat Hud itu, qala ya Nuhu, qala Rabbi, apa itu ya? Wa qala Nuhu, surat Nuh, ya Allah, itu anakku, inna min ahli, wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, itu keluargaku, Kanan itu. Lah itu anakku. Nah, level RI2 bahasanya itu ya. Level kedua setelah Allah. Untuk membeli kepada Allah, membeli dengan kerasulannya sebagai ya manusia yang ada di bawah utusan Allah, Rasul Allah tidak mampu untuk memberikan hadiah iman Islam untuk dimintakan kepada Allah. Allah tidak bisa dipengaruhi, bahkan seandainya Nabi Nuh punya apa untuk membeli anaknya agar jadi iman, tidak bisa. Mundur lagi, sejarah lebih dekat lagi adalah Nabi Ibrahim. Orang tuanya ya kan. Betapa iman itu tidak bisa diperjualbelikan. Rayuan yang Khalilullah Nabi Ibrahim ternyata tidak menjadikan Allah menghendaki orang tuanya masuk Islam. Mundur lagi lebih dekat Nabi Lot. Istrinya tidak ikut Nabi Lot. Nabi Lot sudah berusaha terus menjaganya tanpa putus asa. Sampai kepada Nabi akhir zaman kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menangis kepada Allah agar kakeknya, pamannya ya masuk Islam. Tetapi ayat ini tetap berlaku, ayat 56 dari surat nomor 28 Al-Qasas. Berarti sekelas Rasulullah SAW tidak bisa menjamin orang bisa masuk Islam, beriman kepada Allah. Tetap Allah lah yang menghendaki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dimanapun panjenengan berada. Masih semangat pagi ini? Masih semangat? Semangat, Lean? Pak Ustadz. Masih Pak Ustadz. Ini berada di Malang. Maunya Masih Pak Ustadz dari NTT. Ya semangat Ustadz, monggo dilanjut. mudah-mudahan nyambung keterangan saya itu khawatir sekali. Khawatirnya saya, Bapak Ibu. Insya Allah tetap semangat Pak Samidi Ustadz. semangat, Ustadz. Pak Samidi semangat. Semangat, selalu semangat. Iya. Jadi panjenengan tidak usah sedih ya. Kok ada anak, kok ada putu, kok ada dulur, kok ada orang. Itu yang menurut kita itu angel dikandani. Sholatnya kok jarang-jarang atau bahkan sama sekali. Begitu itu pun juga kehendak Allah dan tidak
untuk dibully, tidak untuk dibicarakan, tidak untuk tidak untuk dirasan-rasani, tidak untuk diperbincangkan, tidak. Boten, karena apa yang ada di depan kita itu semuanya Allah yang ngatur, yang ngurus semuanya. Panjenengan umpamanya berada pada dikaruniai anak yang solihah, gitu ya, nggak usah dume gemudih gemet bangga begitu, ndak. Tetap saja pandanglah di belakang orang yang sukses, yang solih, anak yang taat dan bakti itu di belakangnya ada Maha Sutradara, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kok beriman, jangan gaya. Wah, beda lah orang yang beriman. Nggak usah begitu, nggak usah. Wong yang menjadikan Islam dan iman kita itu ada itu sejak kecil itu Allah bikin kok. Bukan kita nyari-nyari, ya toh. Bukan kita yang mencari terus dapat hidayah, mboten toh. Tidak. Iman itu sudah diberi melalui orang tua kita. Orang tua kita dari orang tuanya sampai sambung kepada Rasul pembawa risalah. Pun juga demikian. Kita bersyukurnya tetap kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tua, dan seterusnya. Iman Islam tidak bisa dibeli. Saya ingatkan, tidak bisa dibeli. Lah kok ada orang itu menjual imannya dengan harga murah. Murah gara-gara suami atau gara-gara pasangan hidup yang beda agama lalu dibawa ke sana terus ketut. Kok murah sekali dijual agamanya itu hanya sekedar seorang laki-laki atau cewek yang manis. Ya, laki-laki yang ganteng, yang punya jabatan. Lalu dia itu ketut, hilang keislamannya, keimanannya. Ya Allah, kok murah? Ya, hal yang mahal yang tak ternilai itu hilang begitu saja. Sekali lagi, sampai akhir hayat, jangan sampai hilang iman yang ada di hati. Bagaimana doanya? Ya Allah, tetapkanlah hatiku untuk selalu mengikuti agamamu. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Panjenengan insya Allah sudah hafal. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Siapa lo yang membolak-balikkan hati? Allah. Tahu-tahu ada orang itu biasanya rajin sholat itu, loh, keluar dari Islam gak ada apa-apa. Gak ada godaan, gak ada apa. Loh, keluar dari Islam itu. Loh, yang lucu itu setelah umroh pulang itu malah murtad. Loh, kan lucu. Itu sejarah piye lah, coba. Kemarin kan saya bahas itu. Saya bahas di sini, saya sendiri juga deg-deg. Membahas itu deg-deg. Khawatir mengenai diri saya sendiri. Ketika kita itu safar atau umroh ya ke Mekah Madinah sana. Sudah sampai di sana, kita bisa ibadah. Lalu kita itu ya biasa saja kayak tamasa gitu. Berarti tidak ditemui hati kita oleh cahaya Allah, tidak dapat. Pulang ya biasa-biasa saja kayak wis dolen nang ndi ngono. Jadi nggak ada perbedaan apapun, ya nggak ada haru-harunya, nggak ada tangisan, nggak ada apa, nggak ada. Mungkin saja Allah tidak menemui kita, itu kan berbahaya. Jangankan sholat kita, ya, jangankan di masjid lingkungan kita, ya, di Masjidil Haram itu loh nggak ada ngefek. Kan pertanyaannya begini, iku hatimu itu koyo opo sih keras, kok gak iso nangis neng Mekah, kok nggak bisa beradu, apa ini namanya haru di Mekah atau di Madinah berjumpa dengan raudhahnya Rasulullah, kok gak haru-haru sama sekali. Padahal kan hadisnya itu jelas, warjulun apa itu ya, seorang laki-laki yang ketika bersujud dan menangis karena Allah. Kok gak ada nangis sama sekali itu? Apakah engkau seperti kal hijaroti au asyaddu qaswa? Kok yo nemen to wong hati itu lembute kayak ngono. Ya. Lang lembut itu, lembek to.
Tetapi kenapa kok bisa keras? Dalam arti sifatnya mengeras. Sehingga tidak ada sama sekali hanyut di dalam perasaan ibadah yang itu merasa nikmat. Terus yang kedua, dimampukan ibadah. Dimampukan ibadah. Panjenengan ada di komunitas. Yang komunitas itu mendidik kita untuk berbaik sangka kepada Allah, tambah ilmu. Itu tidak bisa dibeli. Tidak bisa kok panjenengan umpamanya ngaji di Asyifa ini ditarik satusan. Nggak imbang. Nggak imbang. Bahkan mungkin 500, 1 juta. Itu nggak imbang. Sama sekali nggak imbang. Tetapi kita memberi sesuatu di dalam komunitas ngaji kita ini. Itu semata-mata adalah karena menjalankan perintah Allah. Bukan membeli ilmu di Asyifa dengan harga sekian-sekian. Biar tidak. Gak ada hubungannya itu. Gak ada hubungannya. Karena itu karunia Allah bersamaan dengan kebergantungan panjenengan kepada Allah. Apakah panjenengan umumnya berpikir bahwa ketika aku berikan 100 maka akan kembali 700. Ketika aku berikan 500 maka akan kembali berapa itu? 300, 3.500.000. Akankah begitu pikirannya? Kalau masih pikirannya begitu berarti panjenengan masih kelas SD. Ya, menghitung-hitung bersama amal yang dikerjakan. Kelasnya masih PAUD. Ya, lek dikongkon iku lek gak diupahi gak gelem. Amal lo ya engko nek wis amal engko tak lipat gandakan amalmu, tak kembalikan. Lah iku lak PAUD. Nak, tukokno gula ya. Lah kan gitu. Moh, lho. Dikongkon mamaku gak gelem iku lho nang sebelah kono. Moh, Ma. Mau main HP dia itu. Alah, wis engko tak upahi susu EPN. Susu EPN didelok dhuwit kok 50. Ah, susu akeh iki jelas iku 30. Gulae 10.000-an. Nah, terus digawa. Seneng diupahi seneng dia. Lah kayak anak SD gitu loh. Lah kita diupahi gak penting karena sebenarnya harta yang kita miliki bukan milik kita. Kalau itu disadari, hidup ini bebas, merdeka. Ketika di dunia kita sudah merasa bersama Allah, ya, tentu saja adakah tempat di akhirat selain juga kecuali bersama dengan Allah. Tidak ada tempat yang lain kecuali ya ada di sisi Allah. Karena terlatih di dunia ini selalu merasa ada di sisi Allah. Panjenengan kalau belum bisa melatih, termasuk saya ya, untuk berada di sisi Allah dimanapun aktivitas kita berada. Ya, maka berusahalah untuk bagaimana caranya saya itu merasa di sisi Allah. Allah sudah ultimatumkan di ayat itu yang sering kita dengar, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia berada bersamamu dimanapun kalian berada. Kalau di dunia kita sudah merasa bersama Allah, tidak ada lain di akhirat kecuali akan bersanding ada di sisi Allah yang disebut dalam surat At-Tahrim tadi, indaka baitan surat 11 surat 66 ayat 11, indaka baitan fil jannah wa najini min fir'aun. Kita tidak cari ayatnya yang ini Burin, kita lanjut berikutnya. Khawatir kehabisan waktu. Ustadz, ini yang dimampukan ibadah Quran surat 87 ayat 22. Sedangkan 87 itu kan surat Al-A'la sampai 19 ayat saja, Ustadz. Keliru. Ya, saya 87 surat Al-A'la ya. Jangan surat 8 itu. Surat 8 ya, Ustadz, yang betul. Ya wes. Itu tinggalkan saja Bapak Ibu, tinggalkan saja itu keliru suratnya itu. Keliru suratnya.
Saya mengambilnya itu surat apa? Surat 7 apa surat 8 kok jadi 87 ya. Nggih, nggih. Wes, sementara ini ditinggalkan dulu. Yang berikutnya, berkumpul bersama keluarga di dunia dan berkumpul bersama keluarga di akhirat. Ayo, siapa yang bisa membeli, bisa berkumpul dengan keluarga di akhirat? Ya Allah, saya beli ini untuk bisa berkumpul kembali bersama keluarga, anak, cucu, suami, istri. Betapa senangnya. Itu tidak bisa dibeli. Itu adalah karunia Allah kepada orang yang rukun, kepada orang yang aweh dengan keluarga. Ring ketiga. Ring keempat. Setelah Allah, Rasulnya, orang tua, kerabat nomor 4. Kerabat nomor 4. Jadi wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Kalau berkumpul di dunia panjenengan lah ya toh. Panjenengan lah pini sepuh. Lek eyang itu enggak diajak, enggak rame, enggak seneng nek eyang dijak. Nah, itu ya panjenengan dipadasi. Jadi panjenengan dihadirkan, dijaga no hadirnya untuk pertemuan keluarga silaturahim di satu tempat, di rumah panjenengan atau di tempat tertentu yang itu luar kota umpamanya, ya, di bawah panjenengan di sana itu bersendagurau, ya, selonjoran dahar bareng, terus poyok-poyokan, gojlok-gojlokan, ya, sak ponakannya, sak sepupunya, sak menantunya, rame gitu tuh ya. Selonjoran sampai ngisis, kipas-kipas sampai bakar jagung, apa gitu. Coba jauh lebih dari itu. Ketika Allah kumpulkan kembali di akhirat, sebagaimana seandainya bisa kita praktekkan yang di dalam surat, itu yang sering juga ini ya, sering juga. Saya tidak cantumkan itu. Ketika ayat Allah berbunyi walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im bima kasaba rahin. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi ketika seseorang itu ditakdirkan Allah untuk bisa kumpul lagi bersama keluarga, itu ada prosesnya ketika di dunia. Kalau kita lihat yang sering kita dengarkan itu surat At-Tur, yaitu itu ya, surat At-Tur ayat 21 ya. Surat At-Tur itu sering juga itu diterjemahkan oleh panjenengan mungkin juga ya. Surat At-Tur, surat nomor 21, surat At-Tur ayat 21, surat At-Tur itu termasuk surat yang ke-52. Surat nomor 52. Para jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini kita terjemah, Burin. Monggo kalau ada ketemu diterjemahkan. Surat At-Tur ayat 21. Baik, nggih, sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami pertemukan mereka di dalam surga. Nah, ini Allah loh ya yang mengatakan. Ini janji Allah ya. Sang pemilik surga. Sang pemilik keabadian. Lalu dilanjutkan, ayo. Baik. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Stop. Itu ending yang harus kita perhatikan. Tidak serta-merta kumpul lagi nanti di akhirat. Tidak serta-merta. Tetapi di ujung ayat itu loh.
bergantung dengan amalannya masing-masing. Kullum ri'im bima kasaba rahin. Setiap seseorang ya disesuaikan dengan kasabahnya, kasabnya, usahanya, ibadahnya. Loh kok orang tuanya ibadahnya tekun? Orang tuanya ibadahnya tekun, mbahnya ya tekun. Bapak ibu tekun. Lah kok anaknya gak tekun? Apa bisa berkumpul? Wallahu a'lam. Tetapi kalau menelisik akhir ayatnya nggak iso kumpul jadi siji. Yang terpenting apa di awal itu? Wattaba'athum dzurriyyah. Amal yang dilakukan orang tua dilakukan anak-anaknya. Amal yang dilakukan orang tua dilakukan cucunya. Kebaikan yang dilakukan orang tua dilakukan. Makanya ada hadis yang menyampaikan kepada kita, kan pernah dengar hadis. Bagaimana ya Rasulullah saya berbakti kepada orang tua sedangkan orang tua saya sudah tiada? Kata Rasulullah menjawab, maka silaturahimlah kepada orang yang disayangi ibumu, ayahmu, yaitu teman-teman mereka yang sering ditemui, yang sering didatangi, yang silaturahim. Datangi mereka untuk menyambung silaturahim juga. Bahwa engkau adalah anaknya yang melanjutkan silaturahim. Andaikan itu kita telisik, maka Allah akan mengumpulkan kita bersama keluarga di akhirat. Tentu biiznillah. Memang kalau sudah Allah punya rencana akan mengumpulkan satu keluarga, maka Allah upayakan, Allah takdirkan, Allah tetapkan satu keluarga itu untuk ibadahnya itu saling berlomba-lomba. Rasulullah dikumpulkan dengan para istrinya. Rasulullah dikumpulkan dengan putra-putrinya, anak cucunya, dzurriyyahnya. Rasulullah berkumpul dengan sahabat-sahabatnya yang sesama waktu itu berjuang bersama Rasulullah. Dikumpulkan oleh Allah dalam kepuasan, dalam kesenangan di keabadian. Nah, ini yang tidak bisa kita beli. Senengnya itulah yang tidak kita bisa beli. Lek nyewane villa iso, tetapi senangnya itulah yang kita tidak bisa beli. Karena berkumpul dengan anak cucu, terus anak istri, anak kita dengan istrinya atau suaminya guyub, rukun, guyon-guyon, ngumpul, ngobrol-ngobrol. Kita memandangnya betapa itu adalah di dalam doa kita qurrata a'yun, pelita hati. Yang berikutnya para jamaah rasa damai berdoa dialog dengan Allah. Panjenengan punya rasa damai berada di rumah yang mewah, yang banyak fasilitas. Itu tidak sebanding karena itu bau dunia. Ketika rumah itu ambruk sedih kan? Ketika rumah itu ada masalah sedih kan? Tetapi tidak begitu ketika damai itu diperoleh saat berdialog dengan Allah. Ya Allah, usia saya ini semakin berada di penghujung. Ya Allah, ibadah saya ini semakin berkurang karena tenaga saya sudah tidak lagi bisa berdiri. Tapi jangan kau kurangi ya Allah kasih sayangmu, hidayahmu untuk diriku ya Allah. Ya. Dan itu berbalik kepada hati kita nyaman, semakin tenang, semakin damai. Itu tidak bisa dibeli. Itu mahal harganya. Tidak semua orang bisa. Kecuali orang-orang yang ngajinya rutin dan paripurna. Walaupun tidak akan pernah bisa paripurna. Komunitas Asyifa ini, insya Allah bisa begitu berdialog. Ngobrollah di malam sunyi. Ngobrollah sehabis sholat. Ngobrollah di pagi yang orang sama bekerja. Beradu di rumah, wong panjenengan sudah para purna tugas.
Ya Allah, walaupun tidak bisa duduk di lantai, ya duduk di kursi. Lalu konsentrasilah sebentar. Mungkin jika perlu memejamkan mata dalam berdoa, ya Allah, umur saya, tenaga saya sudah berkurang, tambahkan tenaga. Ya Allah, di rumah sudah tambah sepi, jangan kau tinggalkanku, sehingga aku tambah kesepian. Ya Allah, perjalanan jauh ke akhirat menujumu itu jauh. Maka temanilah ya Allah. Jadikanlah Rasulullah pendamping kami dalam perjalanan itu sampai berjumpa denganmu loh. Gitu itu loh, dialog-dialog gitu loh. Terus hatiku ayem, nggak bisa dibeli. Panjenengan gandu duit balas umpamane ke ono makanan umpamane. Itu sampai nggak penting lagi karena sudah asik dengan ngobrolnya kepada Allah. Lah, saat ini panjenengan kita semuanya sudah waktunya. Sudah waktunya mengkondisikan diri agar diri kita itu nyaman. Panjenengan yang masih bisa beraktivitas. Aktivitas silakan, monggo nyambet gawe dan silakan bekerja sana, oke jualan dan lain sebagainya. Tetapi adakan waktu-waktu tertentu yang panjenengan pilih untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan Allah. Allah Maha mendengar. Walaupun kita tak terurai, kalimat saya tadi itu tak uraikan biar contoh ya. Lek panjenengan dalam hati, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui yang rahasia di hati kita maupun yang kita ucapkan. Bukankah hari ini, maksudnya bukankah hati ini butuh itu, jiwa ini butuh itu. Panjenengan saya yakin kalimat saya ini itu paham. Maksudnya paham, tetapi saya yakin kepada Allah. Tetap saya yakin pada Allah. Panjenengan dipahamkan persoalan-persoalan seperti ini. Sehingga nggak galau lagi, sudah nggak saatnya galau. Panjenengan kalau umpamanya ditinggal anak rodok rewel gini-gini gitu. Tenang gitu. Karena Allah semua yang menyelesaikan. Oke. Yang kelima tawakal. Bisanya tawakal kepada Allah. Tidak murang-muringan. Dan sifat tawakal ini pun juga tidak bisa dibeli. Allah beri. Tidak beli. Allah beri. Dan yang terakhir mampu membaca Al-Quran. Ya Allah. Panjenengan ke umpamane kursus al-falah larang loh. Panjenengan kok bilang mahal itu gimana? Ono biayanya sama ini loh. Panjenengan kok bisa bilang begitu? Kalau panjenengan tahu bahwa penukaran kemampuan kita diberi mampu oleh Allah. Panjenengan tukar berapa panjenengan punya duit. Untuk panjenengan lepas. Karena terima kasih kepada Allah bisa baca Al-Quran. Belum sebanding. Karena tidak semua orang yang dihinggapi Al-Quran untuk dibisakan membaca oleh Allah. Tidak semua orang yang dicintai oleh Al-Quran dan Al-Quran senang berada di hati. Tidak semua. Dan itu ingat, tidak bisa dibeli. Sementara itu Bapak Ibu, mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan tidak bias keterangan saya ini dan dipahami. Sampai jumpa lagi hari Ahad yang akan datang. Barangkali ada pertanyaan ya monggo yang bisa saya jawab, saya jawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.